Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, umat-umat ketebusan Tuhan dimanapun saat ini berada. Semua karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita pagi hari ini. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita dengan tema kita, kenakanlah kasih. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenakanlah kasih. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat pilihan Allah, pakaian kita sebagai orang percaya, sebagai umat ketebusan Tuhan adalah kasih. Itulah yang selalu kita kenakan, itulah yang selalu kita pakai di dalam kehidupan kita. Karena Yesus datang ke dunia menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa adalah karena kasih-Nya yang begitu besar. Kasih-Nya yang tak terbatas. Maka kita sebagai orang yang sudah dipilih-Nya, supaya kita senantiasa memiliki pakaian atau berpakaian kasih. Dan itulah yang selalu kita kenakan di dalam hidup kita. Supaya nyata kasih Tuhan yang sudah kita terima itu, dan kasih itu juga kita nyatakan, kita terapkan, kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Disampaikan oleh firman Tuhan di sini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi kasih itu, orang yang memiliki kasih, orang yang berpakaian kasih, maka dia akan senantiasa memiliki belas kasihan kepada siapapun. Sehingga dia akan senantiasa berbuat yang terbaik dengan kasih kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan kasih. Dan juga dikatakan kemurahan. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Maka kita pun akan selalu berbuat dan melakukan segala sesuatu dengan kemurahan. Tidak dengan hitung-hitungan, tapi dengan kemurahan hati kepada siapapun. Dan juga kerendahan hati. Jadi pakaian kasih itu adalah kerendahan hati. Sulit orang untuk merendahkan hatinya kalau dia tidak memiliki kasih. Tapi oleh karena kasih yang kita pakaikan dalam hidup kita, maka kita akan mampu untuk merendahkan hati kita, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sekalipun mungkin kita secara status sosial mungkin lebih daripada orang lain, secara pendidikan, kemampuan, tetapi karena kasih yang kita kenakan itu, maka kita akan mau merendahkan hati kita di hadapan siapapun, demi untuk kita mengasihi. Dan dikatakan juga demikian firman Allah, kelemah lembutan dan kesabaran. Kelemah lembutan. Bagaimana kita dengan suatu ketulusan dan kesabaran untuk melakukan segala sesuatu hal
supaya kasih Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang keras hati. Ada banyak orang-orang yang sukar untuk menerima kebenaran. Ada banyak orang-orang yang sukar untuk menerima nasihat-nasihat. Tapi karena kita berpakaian kasih, maka kita akan melakukannya dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan yang sudah menerima kasih Kristus, kita boleh terapkan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Dan selanjutnya dikatakan, kalau kita memiliki kasih, maka kita akan senantiasa sabar kepada orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang bersalah kepada kita, dan kita akan senantiasa melepaskan pengampunan. Dikatakan firman Allah di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau kita berpakaian kasih, sekalipun mungkin ada banyak orang berbuat salah, ada banyak orang begitu jahat, tidak benar dalam kepada kita, tetapi kita akan tetap sabar. Kita akan tetap melepaskan pengampunan, karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan kita. Dia sabar dan senantiasa mengampuni kita dalam setiap pelanggaran kita. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, selalu kita sabar seorang akan yang lain, sekalipun perkara-perkara itu tidak benar. Banyak orang begitu jahat, tapi kita sebagai orang pilihan Allah harus mampu mengampuni, karena kita mengenakan berpakaian kasih yang sudah kita terima daripada Tuhan. Dan kebenaran firman Allah katakan di sini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi kalau kita mengenakan kasih, maka itu akan mengikat, menjauhkan segala sesuatu dari perpecahan-perpecahan. Ada banyak sekarang kelompok-kelompok, bahkan keluarga-keluarga, persekutuan-persekutuan terpecah-pecah karena di dalamnya tidak ada kasih. Tapi sebagai kita umat pilihan Tuhan, justru kasih itulah yang mengikat, sehingga umat-umat ketebusan Tuhan, keluarga-keluarga Allah akan senantiasa dipersatukan, sekalipun di dalamnya ada banyak kekurangan-kekurangan, di dalamnya ada banyak sifat karakter yang jauh daripada kebenaran-kebenaran firman Allah. Tetapi kalau di dalamnya ada kasih yang mengikat, sehingga kita sabar menuntun, membimbing, mengarahkan dengan penuh kasih. Bahkan kita selalu mau dengan rela melepaskan pengampunan. Maka kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan kita akan senantiasa menjadi berkat, karena kasih yang selalu mengalir dalam hidup kita. Kasih yang kita terima dari Tuhan itu kita terapkan kepada sesama kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kalau kasih itu yang kita kenakan menjadi pakaian hidup kita, maka apapun di dalam hidup ini, bahkan banyak perkara-perkara mungkin yang jauh daripada apa yang kita inginkan sesuai dengan kebenaran, tapi kita akan tetap sabar, kita akan tetap menuntun, membimbing banyak orang, karena kasih Tuhan, karena kasih yang mengalir dalam hidup kita. Karena kita tahu kasih itu adalah kasih yang menyelamatkan, kasih itulah kasih yang mengampuni, yang bisa menerima orang lain apa adanya, sehingga melalui kasih itu akan ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, supaya kami mengenakan kasih yang mengikat dan mempersatukan, sehingga sekalipun
Di dalam kehidupan kami, perjalanan hidup, ada banyak perkara-perkara, bahkan orang-orang yang jauh daripada kebenaran. Tapi kalau karena kami memiliki kasih, berpakaian kasih, maka kami akan sabar, kami akan melakukan kemurahan, perhatian, apapun yang terbaik, sehingga menuntun orang kepada jalan dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu terangkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah menerima renungan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pertolongan Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan, berkat Allah, perlindungan, keselamatan, kekuatan, berkat-berkat Allah yang ajaib, kesehatan yang sempurna, apapun yang dikerjakan sepanjang hari ini berhasil karena ada Tuhan yang menjadikannya berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.